Keesokan paginya, Kinara sudah bangun dari tidurnya di jam biasa. Ditatapnya sang suami yang masih terlelap dengan tatapan cinta. Suaminya memang sangat tampan, bahkan tidur dengan rambut berantakan seperti sekarang saja tak mengurangi kadar ketampanannya. Jangan kira akan ada adegan di mana Rehan membuka matanya atau mengatakan, "Apa aku begitu tampan? Kenapa memandangiku? Setampan itukah aku sampai matamu tak berkedip menatapku?" Tidak ada adegan itu. Yang ada, Kinara hanya mendengar dengkuran halus dari suaminya yang masih terlelap dengan tenang. Kinara pun memilih untuk duduk lalu meregangkan otot-otot tubuhnya. Setelahnya Kinara langsung turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Ia akan membersihkan wajah dan mulutnya terlebih dahulu sebelum membangunkan suaminya. Ditatapnya dirinya sendiri di depan cermin. Matanya mulai terfokus pada bekas kemerahan di area tersebut. Kinara mendengus kesal. Pasti suaminya melakukan sesuatu saat ia sudah tidur semalam. Mana hari ini ia akan berkunjung menemui ibu mertuanya lagi. Kan jadi malu jika bekas kemerahan itu kelihatan di mata orang lain. Setelah membersihkan wajahnya, Kinara pun keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju tempat tidur. "Sayang, bangun!" Kinara menepuk-nepuk lengan Rehan agar laki-laki itu terbangun. Tapi yang ada Rehan malah menarik bantal guling dan memeluk benda tak bernyawa itu agar tidurnya semakin nyenyak. "Sayang, bangun, sebentar lagi azan subuh. Memangnya kau tak mau dapat barisan depan?" Kinara pun menepuk-nepuk pipi Rehan dengan pelan, lalu mencium pipi itu beberapa kali. "Sayang," bisik Kinara mulai membuka mata Rehan secara paksa. "Sayangku, bangun, nanti kau telat ke masjidnya," ucap Kinara menarik hidung Rehan lalu menoel-noel pipi suaminya itu. "Apa?" tanya Rehan mulai membuka matanya. Laki-laki itu kembali menutup matanya saat melihat wajah sang istri. "Jangan tidur lagi sayang, sebentar lagi azan subuh," ucap Kinara mencubit gemas pipi Rehan. Iya, tapi tidak bangun juga. "Bangun cepat!" Rehan langsung kembali membuka matanya, lalu menatap sang istri dengan wajah yang cemberut. "Jangan memasang wajah seperti itu." Rehan pun memilih untuk segera duduk, lalu meregangkan otot tubuhnya dan memeluk sang istri yang duduk di tepi ranjang. "Sudah, jangan peluk-peluk, pergi mandi sana, nanti kau telat ke masjidnya," ucap Kinara. "Iya sayang, aku tahu," sahut Rehan mencium Kinara. "Jangan cium-cium lagi, lihat ini semuanya merah-merah," ketus Kinara kesal. Rehan dengan tampang bodohnya tapi tetap tampan pun menatap bekas kemerahan yang ada di area-area itu. "Ini kenapa sayang?" tanya Rehan menyentuh leher Kinara. "Ini semua perbuatan kamu," jawab Kinara lalu menekan-nekan benda kenyal itu. Rehan langsung tersenyum manis dan kembali memeluk Kinara. "Aku tidak mau minta maaf," ucap Rehan kembali. "Aku juga tak butuh maafmu," sahut Kinara. "Sudah, pergi mandi sana, nanti telat ke masjid." Iya ibu bos." Rehan pun langsung berdiri dari duduknya dan kembali meregangkan otot tubuhnya, lalu bergerak dengan cepat dan langsung berlari ke kamar mandi. "Dasar meja makan, hari ini jadikan ke rumah sakitnya," tanya Kinara. Kini mereka sedang berada di meja makan menikmati sarapan pagi. "Jadi sayang," jawab Rehan fokus dengan nasi gorengnya. "Jam berapa?" tanya Kinara menatap sang suami yang makan dengan lahap. "Setelah sarapan bagaimana?" tanya Rehan menatap sekilas istrinya, lalu kembali fokus pada nasi gorengnya yang tinggal sedikit lagi. "Boleh, apa aku harus membawa buah tangan sayang?" tanya Kinara merasa bingung. Tapi kalau dipikir-pikir, meski ia membawa emas pun mertuanya itu pasti tetap akan menolak. "Senyamannya saja sayang,"
Kinara pun mengangguk mengerti, lalu melanjutkan sarapannya. Ia akan membawa buah saja, atau mungkin olahan dari buah yang lebih sehat untuk orang tua. Setelah selesai sarapan, Kinara langsung berganti pakaian dengan yang lebih sopan dan juga cantik. Meski 99,9% kehadirannya akan ditolak nanti, tetap saja ia harus berpenampilan rapi dan cantik untuk bertemu calon nenek dari anak-anaknya. Setelah selesai berpakaian dan juga merapikan penampilan, Kinara langsung turun ke bawah di mana sang suami menunggu. Kinara sebenarnya sedikit kesal karena Rehan tak mengganti pakaian laki-laki itu, hanya menggunakan pakaian yang tadi pagi dikenakan. Jadinya pemandangannya kurang bagus karena Kinara sudah berdandan rapi, sedangkan Rehan hanya menggunakan kaos lengan pendek dan celana pendek. Sudah, tanya Rehan mengalihkan pandangannya dari ponsel. Ayo kita pergi, ucap Rehan tersenyum manis, lalu berdiri dan menyimpan ponselnya. Tak lupa Kinara juga membawa pemberian dari Bibi Ella, sebuah buah tangan. Entah itu diterima atau tidak, semua akan terlihat di rumah sakit nanti. Aku gugup sayang. Jangan gugup, biasa saja. Anggap saja kalian sudah saling menyayangi, sahut Rehan memberikan senyuman penyemangat untuk sang istri. Semoga Nyonya besar tidak marah ya kalau aku datang. Gumam Kinara benar-benar gugup. Terlihat dari tangannya yang sedari tadi meremas ujung dress hamilnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya mobil yang mereka naiki pun memasuki area parkiran rumah sakit. Rehan langsung turun dari mobil, lalu membukakan pintu mobil untuk sang istri. Silahkan istriku. Kinara menyambut tangan Rehan yang terulur sembari tersenyum manis. Terima kasih sayang. Rehan pun langsung menggenggam tangan sang istri, sembari tangan yang satunya lagi membawa bawaan istrinya untuk sang ibu. Sesampainya di depan ruang inap Nyonya Ambar, mereka berdua terhenti di depan pintu. Kaki Kinara seakan tak bisa bergerak lagi. Ia benar-benar gugup hingga tak berani untuk masuk. Rileks sayang, ada aku di sini, ucap Rehan mengelus tangan Kinara agar sang istri lebih tenang. Kinara pun menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan pelan. Setelahnya, Kinara langsung tersenyum menyemangati dirinya sendiri agar bisa menjadi lebih berani. Di dalam ruangan, Nyonya Ambar kini sedang sarapan disuapi oleh pelayan yang memang bertugas menyuapinya. Terlihat sangat jelas kalau Nyonya Ambar tak berselera, tapi perutnya juga butuh diisi karena dari semalam tidak makan apa-apa. Saat mendengar pintu ruang inapnya dibuka, Nyonya Ambar langsung tersenyum senang ketika yang terlihat pertama kali saat pintu terbuka adalah putranya. Ia ingin mengadu masalah makanan. Ia ingin Rehan mengganti makanannya. Namun senyuman bahagia tadi langsung meredup saat melihat seorang wanita yang mengekori Rehan dari belakang. Siapa lagi kalau bukan Kinara? Nyonya Ambar langsung memalingkan wajahnya, tak ingin melihat wanita yang seharusnya sudah bukan lagi menantunya, tapi sekarang masih menjadi menantunya. Ayo dimakan lagi Nyonya. Nyonya Ambar langsung menepis sendok yang disodorkan ke arahnya, membuat bubur itu berserakan. Tingkah Nyonya Ambar tentu memberikan efek cemas bagi Kinara. Ia semakin gugup dan tak percaya diri. Sudah bersihkan dan bawa semuanya keluar. Titah Rehan, pelayan itu pun langsung mengangguk dan melakukan perintah sang tuan. Setelah pelayan itu pergi, Rehan pun mendekati sang ibu yang masih memalingkan wajah. Kinara membawakan mami pi buah, ucap Rehan meletakkan bawaan istrinya di atas nakas. Aku tidak mau. Ketus Nyonya Ambar masih setia memalingkan wajahnya. Painya masih hangat. Aku tahu mami sedang lapar sekarang, tapi makanannya tak ada yang sesuai. Makanya istriku membawakan pai buah untuk mami. Tenang saja, painya tidak terlalu manis jadi aman. Aku tidak butuh makanan sampah darinya. Ketus Nyonya Ambar tanpa memfilter ucapannya terlebih dahulu. Mendengar itu, Kinara semakin menunduk.
Ia sudah yakin respon dari sang ibu mertua akan seperti ini dan mencoba menguatkan hatinya, tapi tetap saja hatinya terasa teriris mendengar ucapan wanita yang ada di hadapannya sekarang. Terserah kalau mami mau makan atau tidak, painya aku letakkan di sini. Sebentar lagi akan dibawa pelayan karena mami tidak mau. Rehan pun menatap sang istri lalu tersenyum pada wanita hamil itu. Kami pulang dulu. Kalau berubah pikiran, painya masih ada di atas nakas. Setelah mengatakan itu, Rehan pun mengajak Kinara keluar dari ruangan untuk menenangkan sang istri yang pastinya sedikit tertekan karena penolakan sang ibu. Setelah Rehan pergi, Nyonya Ambar langsung menatap ke arah pintu dan ke arah bawaan menantunya tadi. Wangi dari pai buah itu sangatlah menggoda, membuat wanita tua itu menelan ludah beberapa kali. Jangan dimakan. Pasti dia menaruh racun di sana, ucap Nyonya Ambar memalingkan wajahnya cuek. Namun beberapa detik kemudian, wanita itu kembali menatap keranjang pai buah. Wanginya benar-benar menggoda. Nyonya Ambar pun bergerak mengambil satu pai buah itu, lalu memperhatikan dengan rinci bawaan menantunya yang tak ia anggap. Setelah mengendus-endus dan meneliti untuk bentuk pai buah itu, Nyonya Ambar memberanikan diri untuk menyicipi sedikit rasa dari pai buah yang berukuran kecil itu. Biasa saja, ucap Nyonya Ambar menatap tak suka pada pai bawaan Kinara. Beberapa menit kemudian, pelayan yang diperintahkan oleh Rehan untuk membawa pai buah bawaan Kinara pun datang. Pelayan itu meminta izin pada Nyonya Ambar untuk membawa keranjang pai itu. Nyonya Ambar pun tak menyahut, bahkan melirik ke arah pelayan saja tak mau. Setelah mendapatkan keranjang pai, dengan semangat pelayan itu membawa ke ruang di mana para pelayan beristirahat. Dalam hatinya ia sudah tak sabar untuk segera menikmati makanan yang jarang mereka dapatkan. Kau sudah mengambilnya? Tanya pelayan lainnya. Sudah, ini dia. Ayo cepat buka dan bagikan. Pasti rasanya enak karena itu dibawakan langsung oleh nona muda. Iya. Pelayan yang bertugas mengambil keranjang tadi langsung membuka penutup keranjang pai itu. Senyuman yang cerah dan penuh kebahagiaan langsung berganti dengan ekspresi bingung. Kok painya tinggal satu ya? Kediaman Rehan dan Kinara. Rehan tampak tertawa sembari menatap layar ponselnya. Hal itu membuat Kinara yang sedang makan menatap bingung suaminya itu. Kenapa? Tanya Kinara pelan. Tidak ada, jawab Rehan meletakkan kembali ponselnya, lalu menatap fokus pada sang istri yang baru saja menangis. Tidak ada, tapi ketawa-ketawa. Kau sedang menyembunyikan apa dariku? Tidak ada sayang, tidak ada yang aku sembunyikan darimu, ucap Rehan terlihat menahan tawa. Kau menertawakanku? Tanya Kinara mulai kesal. Wanita itu bahkan meletakkan sendok makannya kembali ke atas piring dengan kasar, lalu pergi dari balkon dan langsung ke tempat tidur. Mood Kinara sepertinya sedang tidak baik-baik saja sekarang. Melihat itu, Rehan pun langsung menyusul ke tempat tidur. Kenapa sayang? Apa aku melukaimu? Tanya Rehan duduk di tepi ranjang sembari mengelus kepala Kinara yang berbaring membelakanginya. Kinara, panggil Rehan saat mendengar suara tangis sang istri. Hei, ada apa? Apa masalah mami tadi? Tanya Rehan menggerakkan paksa istrinya untuk menghadap ke arahnya. Kenapa sayang? Tanya Rehan menyeka air mata Kinara. Kau menertawakanku karena dimarahi nyonya besar tadi kan? Kau jahat. No, aku tidak sedang menertawakanmu. Aku sedang menertawakan mami, bantah Rehan. Kau bohong. I'm not lying, baby. Aku memang sedang menertawakan mami, ucap Rehan tersenyum manis sembari menarik tubuh Kinara agar duduk. Kenapa kau menertawakan nyonya besar? Tanya Kinara masih sesegukan. Tunggu sebentar, ucap Rehan kembali ke balkon untuk membawa ponselnya. Setelah mendapatkan ponsel, Rehan langsung berjalan ke arah tempat tidur. Rehan memperlihatkan rekaman ulang CCTV di mana memperlihatkan Nyonya Ambar yang sedang memakan pai bawaan Kinara tadi. Tapi wanita tua itu tampak was-was karena sesekali melirik ke arah pintu. Ini lucu, ucap Rehan kembali tertawa.
Kinarah pun ikut tertawa kecil, lalu memukul lengan Rehan agar laki-laki itu berhenti menertawakan ibunya sendiri. "Jangan menertawakan orang tua," tegur Kinarah menahan senyum. "Tapi kau juga tertawa tadi," sahut Rehan masih tertawa. Laki-laki itu benar-benar merasa lucu dengan tingkah sang ibu yang malu-malu tapi mau. Mungkin saat itu Nyonya Besar memang sedang malu ataupun bad mood. "Sayang, jangan terus menertawakan orang tua, dosa." Iya, aku tidak akan menertawakan Mami lagi." Ucapan dan tindakan yang berbeda. Bilangnya tidak, tapi masih terus tertawa. "Kau harus sering datang ke rumah sakit, sayang. Pasti Mami akan cepat luluh padamu nanti," ucap Rehan naik ke tempat tidur, lalu berbaring di samping sang istri yang sedang duduk. "Tapi aku takut," ucap Kinarah ikut berbaring dengan meletakkan kepalanya di atas dada sang suami. "Mami tidak akan bisa melukaimu, sayang. Meski kata-kata Mami jahat dan buruk, tapi dia masih punya sisi baik. Hanya saja ambisi dan egonya menutupi sifat keibuannya." Jelas Rehan mengelus kepala Kinarah agar wanita itu merasa nyaman dan tenang. "Tapi aku sakit hati, sayang. Maaf kalau aku mengatakan ini," ucap Kinarah pelan. Rehan pun bangun dari baringnya, yang otomatis Kinarah juga ikut terbangun. Dengan tatapan penuh cinta, Rehan memegangi pipi Kinarah. Lalu, "Aku tahu kau sakit hati, sayang. Jangankan dirimu, aku saja sakit hati karena ibuku menghina istriku dan berkata kasar pada istriku. Tapi jika kita tetap seperti ini, tak akan ada yang berubah. Mami harus bisa menerimamu, sayang. Itulah mengapa kau harus mengambil hatinya. Tapi kalau kau bisa mengambil hati Mami, kau akan merasakan kasih sayang Mami yang sesungguhnya. Mami itu penyayang, tapi keras dan egonya juga besar. Tapi kalau kau memang sudah tak sanggup dengan tingkah Mami, jangan dipaksakan. Tanpa persetujuan Mami ataupun kasih sayangnya, kau akan tetap mendapatkan kasih sayang yang lebih dariku. Kasih sayang Mami itu hanya penambah saja," lanjut Rehan menatap penuh sayang pada Kinarah. Kinarah pun langsung mengangguk, mengerti dengan ucapan sang suami. Ia akan berusaha untuk sekuat mungkin mendapatkan hati mertuanya. "Nanti besok kita jenguk Mami lagi, mau?" tanya Rehan menowel-nowel hidung Kinarah. "Mau," jawab Kinarah mengangguk. "Semangat, nanti aku bantu masak makanan yang enak biar Mami semakin jatuh hati padamu nanti," ucap Rehan mencubit gemas pipi istrinya. "Siap, Pak Bos." Di sisi lain kediaman Ian dan Sarah, kedua insan itu kini tengah makan bersama sembari mengobrol masalah pekerjaan Ian, masalah perlengkapan bayi dan lain-lain. Mereka belum melakukan USG karena Ian belum sempat dan juga terlalu lelah. "Besok kau libur kan?" tanya Sarah memakan mie goreng yang dibelikan suaminya itu. "Iya, besok temani aku shopping ya." "Belanja apa, baby?" tanya Ian menatap wanita yang baru saja ia nikahi. Baju dan skincare. Aku juga mau jalan-jalan sebentar di mall. Di rumah bosan." "Oke, apapun untukmu." "Terima kasih Ian, kau memang suami yang terbaik."